Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Langsung aja, hari ini saya akan memperlihatkan bagaimana cara menyusun laporan keuangan gitu ya. Jadi di sini ada soal kasus Shiny Salon. Sebenarnya kalau dilihat dari informasi kas bank, pelanggan, pemasok dan segala macamnya, ini sih sama banget, sama persis sama soal-soal yang pernah kita kerjain. Begitu, cuma beda tahun, beda barang, beda perusahaan namanya doang gitu. Sisanya mah sama semua dan cara-caranya masih sama karena ini masih pakai basic setup. Begitu. Kita mulai aja. Kalau misalnya bikin data perusahaan yang baru udah pada bisa lah ya. Tinggal buat data perusahaan baru, pilih foldernya, kemudian create database-nya, kemudian masukin user sama password-nya, supervisor, baru bisa masuk ke sini. Nah, di sini kita pilih bahasa Indonesia aja karena latihan juga kemarin 2 kali pakai bahasa Indonesia. Di sini karena di soalnya diminta basic setup, berarti yang ini adalah persiapan standar. Lanjut. Ada jendela konfirmasi, yes aja karena intinya kan mereka ngasih tahu kalau mereka tuh bakal bikinin akun-akun yang umum dipakai sama perusahaan. Udah tau lah ya ini. Di sini kita menunggu. Oh iya, untuk soalnya yang Shiny Salon ini udah ada di LMS ya. Dari awal pertemuan Accurate juga udah saya masukin ke LMS. Nah, kita mulai di sini. Nama perusahaannya adalah Shiny Salon. Diketik manual. Kemudian alamatnya Jalan Cempaka Baru nomor 15 Jakarta. Jalan Cempaka Baru nomor 15 Jakarta. Oh iya, kalian kalau misalnya ngerjain ini tolong sambil dibuka soalnya, jangan ngandelin di sini gitu. Takutnya ada yang kelewat informasinya. Gitu. Terus ini 31 Desember 2015. Karena di sini kan tulisannya pada tanggal 1 Januari 2016, owner memutuskan untuk menggunakan Accurate. Berarti tutup bukunya di 31 Desember 2015. Gitu. Sudah 31 Desember 2015, mata uangnya default, juga default, kita lanjut aja langsung. Nah, di informasi kas dan bank, biasanya kalian banyak yang ini ya, banyak yang ibu ini nggak bisa, ibu ini nggak bisa, kayak gitu-gitu kan. Jadi tolong hati-hati, di sini kita hanya memerlukan kas dan bank saja, jadi kita sisakan 2 saja, yang lainnya kita hapus. Cara hapusnya, klik di akun yang ingin dihapus, kemudian klik kanan, kemudian klik hapus, begitu ya, masih sama. Kayak gini, hapus, hapus. Yang bank disisain aja, kas besar hapus, ya hapus. Kemudian yang ini, diedit jadi kas. Tanggalnya jadi 31 Desember 2015. Ini 10 juta. Ini juga sama, 31 Desember 2015, nominalnya 25 juta. Gitu. 35 jadinya. Nih, dipastikan lagi apakah benar 31 Desember 2015, 10, dan 25. Oke, berarti kita bisa lanjut. Nomor. Nah, kan sebenarnya kalau nggak rusuh mah bisa gitu. Kadang kan kalian suka keluar, ibu ini as of-nya. Nah, gitu. Saya juga bingung kalian ngetik apa. Di sini informasi pelanggan ada Hasami Salon sama Rudy Salon. Hasami Salon dan Rudy Salon. Nah, ingat, ini masih suka ada ya. Ini kan Hasami Salon ada 2. Nah, yang dimaksudkan 2 ini adalah fakturnya. Bukan pelanggannya ada 2 nama Hasami Salon, tapi fakturnya.
Karena masih suka ada yang di sini nulisnya 2 kali Hasami Salon. Jadi tolong jangan ditulis 2 kali. Yang 2 itu fakturnya, bukan pelanggannya. Oke? Nah, untuk ngisi fakturnya kita klik di sini saldo awal. Nah, di sini baru 2 kali gitu. HS1, HS2. Tanggal 25 sama tanggal 30. Tanggal 25 itu 12 juta. Ya, ini 12, 8, 25, 30. Kalau sudah seperti ini berarti oke. Sekarang kita tinggal ngisi yang Rudy Salon. Rudy Salon itu RS1 15 15. Kalau sudah dua-duanya masuk, berarti kita tinggal lanjut. Nah, ini dia. Informasi masuk, ada Pantene, ada Nature. Nah, ingat, ini kan Nature 2, sama kayak tadi Hasami Salon, bukan berarti ditulis namanya 2 kali. Yang 2 kali itu adalah fakturnya. Oke? Pantene, PA01, tanggalnya 30, bah. Nominalnya adalah 20 juta. Kemudian yang ngatur NA01 25 30 219 25 21 10 9 21 dan 9 50 juta. Nah, oke. Pemasok dan pelanggannya sudah dipastikan lagi. Pelanggannya 35 juta. 35 12 8 30 20 20 tambah 15 35. Kemudian yang ini 50 juta. 50 juta kalau udah benar bisa dilanjut. Nah, sekarang, Ibu, ini teh metodenya apa? Rata-rata apa Vivo? Di soal ada. Nih, ada. Biasanya ada di sini. Metode persediaan yang diinginkan adalah average. Oke, jadi kita pilih yang rata-rata. Kemudian, setelah ini kita masukin informasi barang. Nah, kalau informasi barang ini semuanya diketik manual. Ya. Mari kita masukkan secara manual. B01 adalah krim pembal. Semuanya 200 botol. Harga belinya 4585. Kemudian vitamin rambut 5010. Jangan lupa tanggal ya. Kenapa kalian? Saya juga sih sebenarnya. Dipastikan tanggal yang dimasukkan itu benar. Semuanya 2015. Menurut nanti susu 1545.
Pastikan lagi semuanya 2015, 200 BTL, 45, 85, 5, 10, 15, 45. 45, 85, 5, 10, 15, 45. Oke, oh, sudah lanjut. Nah, di sini kita masukin informasi jasa. Ada SIM 01 sampai 3, cuci potong blong, 55, dan seterusnya. Kemudian Herspa 100, Krimba 85. Kalau sudah lanjut, total kas dan banknya 35 karena tadi 10 dan 25, jadi pastikan di sini 35. Tetapi utangnya 35, utangnya 50. Metodenya rata-rata. Kalau sudah seperti ini, kita selesai. Nah, sudah sampai sini, kita mesti ngapain? Kita masukin di sini soalnya. Kita masukin syarat pembayaran dan kode pajak. Harusnya sih udah bisa ya. Di daftar lain, syarat pembayaran. Nah, ini kebanyakan kalian mau bikin syarat pembayaran baru, tapi malah ngedit yang COD. Ingat, ini kan COD udah ada. Dan di sini ada COD dan net 30. Jadi, COD-nya nggak usah diapa-apain lagi, nggak usah diklik lagi. Kalian tinggal bikin yang net 30. Tinggal klik aja yang baru. Nah, net 30 itu kan berarti utangnya 30 hari, nggak ada diskon. Berarti informasi diskonnya kalian nolkan. Informasi diskon yang di sini nih. Nolkan aja dua-duanya. Jatuh temponya 30 hari, keterangannya net 30. Yang ini nggak usah di checklist, karena kalau di checklist berarti artinya dia COD. Dan kalau COD semuanya 0 gitu. Jadi nggak usah diapa-apain lagi, nggak usah checklist apa-apa. Langsung oke aja. Oke. Ibu nggak ada, perbarui. Ada. Oke, saat pembayaran beres. Biasakan kalau sudah digunakan jendelanya dan tidak akan ada penggunaan lagi pada jendela tersebut, dikeluarin aja, karena takutnya kalian nggak sengaja ngeklik atau nanti ngeklik 2 kali, jadi nggak bisa digunakan. Sering tuh faktur kayak gitu. Oke, ke daftar. Sekarang kita ke kode pajak. Buat baru, ingat, buat baru. Namanya PPN, nilainya 10, kodenya T, keterangannya pajak pertambahan nilai. Akunnya 2100 untuk akun pajak penjualan, PPN keluaran. Untuk pembelian 1600, PPN masukan. Oke. Ada juga yang pakai bahasa Inggris, VAT out, VAT in, sama aja konsepnya. Oke. Kalau udah seperti ini, oke aja. Perbarui. Nah, keluarkan karena sudah tidak digunakan lagi. Selanjutnya, kita masukin aktiva tetap. Ada 3 langkah, ingat. Saran saya, mending pakai penjelajah nih di aset tetap. Maka dari itu, penjelajahnya jangan dikeluarin. Gitu, jangan di X ini ya. Nah, kalau nggak sengaja dikeluarin, berarti kamu lewat sini, aktivitas. Begitu. Pertama-tama, kita masukin dulu yang tipe aktiva tetap pajaknya. Buat baru kayak biasa di sebelah kiri sini. Namanya adalah bangunan permanen 20 tahun garis lurus. Di sini berarti bangunan permanen garis lurus 20 tahun. Ini nggak ada perbedaan sama yang latihan. Nah, estimasi umurnya 20 tahun. Tarif penyusutan ini otomatis ngikutin estimasi umurnya. Begitu. Jadi nggak bisa diedit, nggak usah diklik kayak gini-gini. Oke, kalau sudah begini silahkan okekan. Perbarui dan keluarkan. Jangan lupa dikeluarkan. Takutnya salah ngeklik gitu. Tipe aset tetap yang selanjutnya adalah tipenya ruko, golongannya ya bangunan permanen yang sudah kita buat itu. Tipe aset tetap bikinnya di sini. Buat baru. Tadi namanya ruko. Tipenya bangunan permanen, tinggal milih. Ibu, aku mah nggak ada. Nah, berarti kamu salah ngisi pas pertama. Ngisinya di mana? Harusnya sih di sini. Kalau ngisinya di sini benar. Kalau ngisinya di sini
Nah, itu baru nggak akan muncul. Nah, tipe asli tetapnya setelah milih bangunan permanen, metode umur dan tarifnya mengikuti si bangunan permanen ini. Jadi kamu tinggal ngeklik sama milih aja. Kalau sudah, oke. Perbarui. Close biar nggak pusing. Selanjutnya yang terakhir, kita akan mengisikan rinciannya ini ya, rinciannya ini. Di bagian sini, aktiva tetap baru. Mau lewat sini juga sama aja sih, cuman kalau saran saya mending lewat sini. Nah, di sini ada kodenya A001 ruko 2 lantai 1 Februari 2009. Di sini A001 tipenya ruko. Nah, tanggal belinya tolong hati-hati. 1 Februari 2009. 1 Februari 2009. Ruko 2 lantai. Sebenarnya kalau salah ya di akhirat itu bisa dihapus. Kamu tinggal nyari di daftar aja. Itu cuma masalahnya kamu harus leken gitu nyarinya. Itu yang agak PR. Makanya saya bilang kalau bisa sebelum disimpan dan tutup itu pastikan lagi benar atau enggak. Tuh. Ini lanjut ya. Umurnya 20 tahun, metode garis lurus, sumber dana. Jumlahnya 1,2, sumber akunnya opening balance equity. Nah, di sini umurnya 20 tahun. Ingat, yang diisi umur bulan aktiva ini hanya yang tahunnya saja. Ini kan tahunnya, berarti kita ngisi di sini. Yang bulan nggak usah diisi, oke? Metode penyusutannya tadi garis lurus, akun aktifannya gedung, kalau bahasa Inggris building, akun akumulasi penyusutannya yang ada gedungnya juga, akumulasi penyusutan gedung, yang bahasa Inggris berarti depreciation accumulation ya, yang ada buildingnya. Bebannya biasanya paling bawah, biaya penyusutan gedung lah, ini di bawah ya, 6.301. Nah, ini yang umum sudah selesai. Ini rasio ya, rasio itu ngikutin tahunnya, ingat sama kayak tarif. Ini umum udah selesai, kita ke bagian pengeluaran. Tadi akunnya adalah akun opening balance equity. Klik aja 1 Februari 2009 udah bener ya. Jumlahnya 1,2 miliar. Nah, 1,2 miliar. Sudah begini, dipastikan lagi kodenya 001, tipenya ruko, tanggal beli tanggal pakai 1 Februari 2009, keterangan ruko 2 lantai, umur 20 tahun, metode garis lurus, akun aktifannya yang ada gedung-gedungnya, kemudian pengeluarannya dari opening balance equity, tanggal 1 Februari 2009, jumlahnya 1,2 M. Kalau sudah begini, silahkan simpan dan tutup. Nah, aktiva tetap sudah selesai. Mari kita keluarkan. Selanjutnya kita akan membuat neraca saldo klasik hanya untuk mengecek saja, oke? Hanya untuk mengecek saja. Nah, tapi sebelumnya kita harus mengakumulasi penyusutan dulu. Kalau saya sih enaknya buka laporannya dulu. Di laporan, daftar laporan. Di daftar laporan, lihat kotak sebelah kiri. Kadang kalian suka gitu deh. Lihat kategori laporan, mana ini sebelah kiri. Di bagian buku besar. Detail laporan, kalian dipilih neraca saldo klasik, klik 2 kali. Ibu tanggalnya per apa? Per 31 Desember 2015 dong. Kan, tutup bukunya di situ, oke. Nah, di sini 1283 berarti harusnya udah benar. Oke. Di sini kan belum ada penyusutan ya. Kita tinggal ke aktivitas periodik proses akhir bulan. Jangan lupa pilih bulan Desember. Karena kan kita nggak masukin saldonya Desember ya. Tahunnya ganti jadi 2015. Desember 2015 ya. Karena di sini Desember 2015 juga. Kalau sudah begini silahkan oke. Kemudian oke lagi. Laporan neracanya silahkan perbarui. Nah, sudah ada akumulasi penyusutan gedungnya 415 juta. 415 juta udah benar.
Sekarang PR kita terakhir untuk neraca saldo klasik tinggal menyesuaikan opening balance equity ke return net earning. Caranya, kamu masuk ke penjelajah buku besar, kemudian ke bukti jurnal umum. Nomornya biarkan saja. Tanggalnya ganti jadi 31 Desember 2015. Description-nya penyesuaian opening balance equity. Di sini kita langsung ke nomor akunnya. Pilih opening balance equity. Kita debitkan opening balance equity sebesar berapa sih? Sebesar 818 juta. Ini ya, 818 juta sama. Ibu punya kuma nggak 818 juta? Berarti ada yang salah. Debitkan opening balance equity, kreditkan retained earning. Nah, otomatis keluar. Debitkan opening balance equity, kreditkan retained earning sejumlah opening balance equity yang ada di neraca saldo klasik sebelum disesuaikan. Oke. Kalau sudah seperti ini, pastikan lagi tanggalnya betul. Kalau sudah betul, silahkan simpan dan tutup. Sudah simpan dan tutup, mari perbarui neraca saldo klasiknya. Nah, kalau sudah seperti ini, artinya sudah benar. Kalau sudah, nggak usah di-save, di-close aja. Nah, sekarang kita masukin pajak ke setiap pemasok, pelanggan, dan persediaan. Kita mulai dulu dari persediaan, masuk ke penjelajah persediaan, masuk ke barang dan jasa. Nah, di sini. Pastikan B01 sampai B03 ada. SIN 01 sampai SIN 03 ada. Kalau sudah ada berarti sudah benar. Yang kita masukin ke pajak adalah setiap barang dan jasa yang diperjualbelikan. Berarti yang ini tidak termasuk ya. Oke. Lagi pula ini tipenya non persediaan dan bukan servis juga. Oke, langsung aja caranya. Kalau untuk barang ya, perhatikan. Klik dulu barangnya. Masuk ke penjualan atau pembelian. Di sini ada informasi penjualan dan ada informasi pembelian. Di setiap informasi ada kode pajaknya. Kode pajaknya diisikan dengan tag kayak gini. Dua-duanya. Ingat, dua-duanya. Kalau sudah dua-duanya, oke. Lakukan ke semua barang. Karena kalau nggak begini, pas transaksi nggak ada pajaknya. Gitu. Itu yang barang, diisikan informasi kode pajak penjualan dan kode pajak pembelian dengan tag. Nah, sekarang untuk yang jasa, kita klik salah satunya, contoh cuci potong blok, ke bagian penjualan dan pembelian. Nah, di sini hanya ada informasi penjualan. Sekali lagi, kenapa hanya informasi penjualan? Karena kita hanya menjual jasa, tidak membeli jasa. Jadi yang diisikan hanya ini saja. Yang pasti kalau ada kode pajak, isi aja intinya gitu ya, gampangnya. Oke, perbarui. Kalau sudah seperti ini bisa di close. Ini juga close aja. Itu yang barang dan jasa sudah selesai. Sekarang kita masukin masukin pajak ke pemasok dan pelanggan. Bisa masuk lewat sini atau lewat sini ya. Nah, ini ada pemasok, ada pelanggan. Kita ke pemasok dulu. Ibu, aku mah nggak ada pemasok umumnya, berarti kamu hapus. Ibu, aku mah nggak ada pentinnya, berarti kamu belum masukin. Di awal tuh, awal banget. Saya anggap kalian semua udah ada ini tiga-tiganya. Pertama-tama untuk pemasok umum, ingat kalau yang pemasok umum atau pelanggan umum, terminnya itu COD, surat pembayaran COD. Kalau pajaknya sama, PPN ya. Untuk mengisinya, kita ke termin. Di bagian termin sudah COD, nggak usah diganti. Oke. Kemudian di bawahnya ada pajak, hanya diisi yang pajak satunya saja, pajak duanya tidak usah. Oke. Pajak satu isikan dengan PPN. Sudah COD dan PPN, klik OK. Sekarang yang pemasok bukan pemasok umum. Terminnya, ini pentin ya, pentin. Terminnya kamu ganti karena 30. Pajak satunya isi PPN.
pajak 2-nya nggak usah diapa-apain. Terakhir, Natur sama kayak Pentin, terminnya net 30, pajaknya PPN. Kalau sudah perbarui, nah ini udah semua close. Pemasok beres, sekarang pelanggan. Pelanggan umum sama kayak tadi pemasok umum, terminnya COD, nggak usah diapa-apain. Kemudian pajaknya beda sama yang pemasok ya. Untuk pajak di sini kita ngisinya di penjualan. Tapi sama kayak pemasok yang diisi hanya pajak 1, pajak 2 nggak usah. Ibu aku nggak sengaja ngeklik pajak 1, ya udah kalau sudah nggak sengaja ngeklik pajak 2 kayak gini misalnya, kayak gini. Kamu tinggal klik delete di keyboard, delete bukan backspace, delete. Nah kayak gini delete. Ya, kalau sudah oke. Ini juga sama, Masami sama kayak Pentin sama Natur, terminnya ganti net 30, pajaknya isi pajak 1 PPN. Kemudian Rudy Salon, terminnya net 30, penjualnya pajak 1-nya PPN. Oke. Ini saya sengaja cepet-cepet ya, biar kalian terbiasa ngerjain cepat, karena nanti pas praktek harus cepet. Oke, baterai habis sebentar. Saya cas dulu. Nah ini yang pelanggan udah beres, kita keluarin aja. Ini juga udah beres, kita keluarin aja. Nah kalau sudah seperti ini, berarti kita bisa langsung mulai ke transaksi. Transaksinya juga masih gini-gini aja ya, masih sama aja. Oke. Transaksi 1 tanggal 1 Januari membeli perlengkapan salon melalui kas dengan nomor sekian. Nah kuncinya di setiap beli transaksi kan ada namanya ya, kayak ini namanya other payment. Ya berarti ngisinya di other payment gitu kalau di accurate. Other paymentnya di mana Bu? Masih di sini, masih di kas bank. Ingat kalau yang pengeluarannya pakai kas gini ya, kas atau bank, berarti ngisinya di sini tuh di penjelajah kas bank. Other paymentnya yang mana Bu? Yang ini pembayaran. Oke. Nah pertama-tama kita pilih dulu bayarnya dari mana. Paid from kas. Ibu aku mah nggak ada kasnya, ibu aku mah nggak ada banknya. Berarti kamu di awal salah ngisi akun kas dan bank. Gitu aja simple. Ini nomor vouchernya OP1601. Diisi nomor vouchernya OP1601. Cek nomor tidak ada. Date-nya 1 Januari 2016. Memonya adalah pembelian perlengkapan salon. Kalian suka nanya kan ya, ibu keterangannya apa, ibu memonya apa? Kan ada di bukti transaksinya ya, di sini ada nih. Pembelian perlengkapan salon. Makanya kalau saya bilang, soalnya buka. Pay-nya, penerimanya siapa? Sumber Makmur. Perlengkapan salon. Kita cari perlengkapan. Di sini bisa cari perlengkapannya, tapi kan di sini udah kelihatan perlengkapan. Perlengkapan sebesar berapa? Sebesar 450.000. Nah, kalau sudah seperti ini, kita klik kalkulator. Artinya debit kreditnya udah seimbang. Pastikan lagi tanggalnya benar, jumlahnya benar, akunnya benar. Kalau sudah benar, mari kita simpan dan tutup. Oke, lanjut. Masih sama, other payment juga. Kalau yang ini adalah percetakan brosur ya. Brosur untuk iklan. Other payment tanggal 3. Masih sama di sini. Sebenarnya tadi dari yang sebelumnya kamu bisa simpan dan baru gitu ya. Tapi bisa juga disimpan dan tutup kemudian masuk lagi.
Paid from-nya adalah dari kas. Kalau saya sih sebenarnya nomor akunnya nggak masalah, yang penting kamu ada akunnya dan dia akun harta. Oke, ini tanggal 3 Januari, memonya apa? Ada di sini ya, dibaca. Pembayaran brosur untuk keperluan iklan. Pay-nya adalah percetakan media kawasan. Media kawasan doang juga bisa. Nah, di sini kamu cari yang berbau iklan. Ada biaya iklan. Nah, sebesar 600.000. Jangan lupa kalau sudah klik kalkulator. Kalau sudah klik kalkulator berarti sudah seimbang antara debit dan kredit. Kalau sudah seperti ini, simpan dan tutup. Kita lanjut. Yang ketiga adalah sales order. Nah, ini yang menarik. Sales order tanggal 4. Ini berarti udah nggak dipakai lagi ya untuk jangka waktu yang dekat. Kita close aja. Sales order berarti ke bagian penjualan, ke pesanan penjualan. Kita sales ordernya siapa? Rudy Salon SO 16001. Ini berarti Rudy Salon. Nomor SO-nya SO 16001. Nomor PO-nya adalah RS 189. Tanggal PO-nya tanggal 4 Januari. Tanggal diharapkannya tanggal 5. Ini tanggal 4. Ini tanggal 5. Ini 30. Nah, ini maksud saya kalau kita ngisi di awal, kita nggak usah milih-milih lagi gitu. Ship via-nya sepeda motornya di sini ada. Oke. Buat baru aja ship via pengirim baru sepeda motor. Oke. Sepeda motor. Nah, ini kita pesanan dia apa aja? B01 dan B03. Masing-masing 50.000. Di sini kita pilih B01 masing-masing 50 botol. Nah, ini ya, kalau kamu ngisi di awal, ini nih B01 bakal ada T-nya, dan di sini di si pelanggan Rudy Salon bakal langsung ada PPN-nya. Kalau punya kamu nggak ada T dan nggak ada PPN, berarti kamu nggak ngisi di awal. 50. Pastikan ini sama 6,5, 6,5, 71, 50. 6,5, 6,5, 71, 50. Berarti udah bener ya. Nah, terus kita langsung dianterin tanggal 5-nya. Mengirimkan pesanan ke Rudy Salon, namun untuk produk krim bat hanya dikirimkan sebagian 25 dan 25 ya. Ini kita bisa langsung kirim pesanan dari sini sih sebenarnya. Klik aja di sini kirim pesanan. Nah, ada kan ya. DO 1601 tanggal 5 Januari 2016. 25 masing-masing. Di sini kita tinggal edit aja. 25. Nah, kalau sudah seperti ini, kita lihat dulu ke bawah. Ini ada pelanggan umum ya, berarti kita langsung simpan dan tutup saja. Ini simpan dan tutup Rudy Salon. Ini juga simpan dan tutup Rudy Salon. Nah, selanjutnya transaksi 5. Ada menjual ke pelanggan umum. Berarti 2 ya, sales invoice dan customer receipt. Sales invoice berarti di sini faktur penjualan. Pelanggan umum. Nggak ada nomor PO-nya, tapi ada nomor invoice-nya, SI 16001.
tanggalnya tadi tanggal 7 Januari. Hati-hati dengan tanggal, hati-hati dengan tanggal. Karena dia COD, pasti di tanggal yang sama juga. CV-nya tidak ada. Nah, di sini kita lihat dia menjual apa. SIN 1, SIN 2, SIN 3 masing-masing 5. Sini 5 ya. Nah, ini langsung ada T-nya dan ini langsung ada PPN-nya. SIN 2, 5, SIN 3, 5. Nah, kita lihat ini 12, 12, 13, 20. 12, 12, 13, 20. Oke. Nah, di sini langsung ada customer receipt-nya. Berarti kita langsung di mana? Di sini bayar. Bayar ya yang ada gambar ininya. Gambar receh. Klik aja bayar. Nah, di sini kita lihat bayarnya melalui kas 1320. Ada memonya. Gak ada nomor cek, cuma ada nomor form. Oke. Berarti di sini banknya ganti dulu jadi kas. Nomor cek nggak ada. Tapi tanggalnya harus tetap kita isi. Kemudian ada nomor form CR 16001. Tanggalnya tanggal 7 sama. Kemudian memonya adalah pelunasan faktur SI 1601 tanggal sekian. Pelunasan faktur SI 1601 tanggal 7 Januari 2016. Kalau sudah seperti ini, simpan dan tutup. Nah, udah ada tulisan baiknya, simpan dan tutup. Oke, kalau sudah seperti ini, itu udah benar. Kita lihat yang selanjutnya adalah mengirimkan sisa barang ya ke Rudy Salon. Mengirimkan barang berarti ini. Kita pilih pelanggannya Rudy Salon. Kemudian pilih pesanan SO001. Nah, langsung otomatis 25 karena kita udah sempat ngirimin sebanyak 25. Kalau di sini kalian masih 50 berarti ada yang salah. Delivery numbernya mengikuti otomatis, kita tinggal ganti tanggalnya aja. Tanggal 9. Simpan dan tutup. Kemudian lanjut, yaitu mengirimkan tagihan atas pengiriman barang tanggal 5 dan tanggal 9. Syaratnya sekian, fakturnya ini ya, SI 16002. Tanggal fakturnya tanggal 10, tanggal kirimnya tanggal 9. Tanggal fakturnya tanggal 10, berarti kita kesini ya faktur penjualan. Tadi pelanggannya adalah Rudy Salon. Pilih pengiriman, jangan dari sini. Pilih pengiriman. Kalau kalian isinya benar, ini akan muncul DO01, DO02, tanggal 5, tanggal 9. PO-nya otomatis ada, invoice date-nya tanggal 10 2016. Udah kayak gini mah udah nggak usah diapa-apain lagi, cuma ngisi pelanggan, ngisi pengiriman, ngisi invoice date, sisanya udah benar. Kalau sudah seperti ini kita lihat dulu apakah ada ini. Tidak ada, cuma ngirim tagihan aja. Kalau tagihannya sudah beres, simpan dan tutup. Nah, yang selanjutnya transaksi 8. Kita menerima pelunasan piutang dari Hasani yang HS02 melalui transfer, berarti dari bank yang HS02 ya. Di sini penerimaan penjualan. Pilih Hasani Salon. Dari bank udah benar. Cek nomornya apakah ada, tidak ada. Tanggal ceknya 12. Di sini CR02 udah ngikutin, ini 12.
tanggal 12 juga sama. Nah tadi yang dibayarkan HS02, berarti checklist HS02, kemudian cek amount-nya kamu klik biar seimbang debit kreditnya. Memonya ada di sini, memonya pelunasan faktur tanggal 30 Desember 2015 dengan nomor faktur sekian. Pelunasan faktur tanggal 30 Desember 2015 dengan nomor faktur HS02. Kalau sudah seperti ini, checklist benar, simpan aja tuh. Yang selanjutnya ada other payment lagi, bayar listrik dan air udah biasa ya. Ini di close aja karena udah nggak dipakai. Kita ke Kasbank, other payment di pembayaran, paid from kas ke PLN dan PAM. Nomornya ada OP163, harusnya otomatis. Listriknya 365, airnya 500. Tanggal 15 dari kas, tanggal 15 memonya pembayaran listrik dan air. P-nya harusnya PLN dan PDAM, kantor PLN dan PAM. Pertama-tama kita pilih dulu yang listrik, cari aja di sini listriknya 365, kemudian air atau PAM-nya di sini PAM 500.000. Kalau sudah klik kalkulator, pastikan lagi nominalnya benar, listriknya 365, airnya 500.000, tanggal 15 Januari. Oke, kalau sudah seperti ini, simpan dan tutup. Transaksi 10, kita beli nih ke Pentin, tapi ada uang mukanya, purchase order. Berarti ini close aja, udah nggak dipakai. Kita ke purchase atau pembelian. Purchase order di pesanan pembelian. Vendornya tadi Pentin. Nomor PO-nya PO 16001 tanggal 18 sama tanggal 20. PO 16001 tanggal 18, expected-nya tanggal 20. Oke. Di sini nggak ada diantarkan dengan apa ya, jadi kosong aja. Kita beli B01, B02 dan B03. Semuanya 100. 42 17 5. Kita langsung sini. B01 142.000. Kemudian B02 dulu. Lulur mandi susu, B03 dulu ya. B03 lulur mandi susu 100, satuannya 17.000. Yang terakhir kita beli B02 100, 5.000. Ribu 64 7040. Nah, karena ada uang muka, ya ada DP, berarti kita jangan kemana-mana dulu nih. Kita harus ke sini dulu, uang muka. Klik uang muka. Kepada Pentin, invoice number-nya DP 16001. Nomor formnya tidak ada, tanggal fakturnya 18, ship date-nya
Ini surat jalan tanggal 18 Juli. Berarti termsnya ship fee-nya tadi tuh di sini ada ya. Ship fee-nya sepeda motor sih. Ya udah isi aja. Di sini juga sepeda motor. Oh ya lagi diedit. Kosongin aja lah di DO-nya. Uang mukanya adalah 2.500.000. 2.500.000. Nah untuk ini ada 25, 227, 272, 25. 225, 227, 272 ini nggak usah dihilangkan aja ketiganya. Kita langsung bayar, pastikan dulu tanggalnya benar, kemudian bayar pemasok. Bayarnya melalui bank tanggal 18 ya. Di sini ada memonya, pembayaran uang muka untuk pesanan PO 1601. Pembayaran uang muka untuk pesanan PO 1601. Tanggalnya 18/2016. Form numbernya P1601. Ini P1601, ceknya nggak ada, tapi tanggal ceknya sama. Oke, 2.500.000, 2.500.000. Ada nomor cek. Kalau sudah seperti ini, sudah yakin, bayar ke bank, simpan, dan tutup. Nah, transaksi 11, ada surat jalan menerima produk atas barang yang dipesan ke Pentin. Nama transaksi pembeliannya ini, buktinya ini, kemudian nomor transaksi formulirnya adalah ini. Nah, sebelum mengisi surat jalan ini, kita ngisi dulu selisih, akun selisihnya. Akun selisihnya di persiapan, preferensi, kemudian ke pembelian, di sini akunnya COGS atau nomor 5000. Kalau sudah, oke. Nah, kita bisa menerima barang sekarang. Vendornya adalah Pentin. Nomor formnya RI 1601. Receipt numbernya SJ 1601. Pilih pesanan PO. Receipt date-nya tadi tanggal 18. Ship date-nya juga tanggal 18, kalau nggak salah nih 18 nya sama. Ship fee-nya ada sepeda motor, diisi aja. Terus ini kita langsung nerima semuanya ya. Kalau sudah, simpan dan tutup. Yang selanjutnya adalah kita menambah pelayanan jasa baru SIN 4 dan SIN 5. Pedi Meni ya, 50.000 masing-masing, ini dikeluarin aja. Kita ke persediaan, ke barang dan jasa, buat baru. Tadi adalah servis ya. Berarti ini pilih servis, nomor barangnya SIN 04. Ini pedicure, harganya 50.000. Kode pajaknya T. SIN pedicure 50.000 T. Oke. Tambah baru lagi servis, jangan lupa SIN 5 manicure. Ini 50.000. Ini T. Oke. Perbarui udah ada.
Jangan lupa nanti ini servis tipenya ya. Lanjut ke transaksi 13. Transaksi 13 itu kita menjual produk B01 dan B03 ke Hasami Salon. Dan langsung ada uang mukanya. Ini ada uang mukanya. Oke. Yang ini dikeluarin aja. Kita ke penjualan, kemudian ke pesanan penjualan. Order by Hasami Salon. Nomor PO-nya HS1250. SO nomornya otomatis, SO date-nya 26. Tanggal dapat diterimanya tanggal 28. 26. Ini 28. Shipnya sepeda motor. Tadi kita ngejual B01 sebanyak berapa? Sebanyak 100. Dan B03 sebanyak 150. 15.250, 16.775. 15.250, 16.775. Oke. Hasil 1 SO. Ada uang mukanya 6 juta. Tanggal 26 uang muka. Berarti di sini kita langsung ke uang muka di sini ya. Ada uang muka. Uang muka. Tanggal 26. Uang mukanya adalah 6 juta. Pastikan lagi benar. Tanggal kirimnya diganti jadi 26. Kalau sudah, berarti kita tinggal merah udah benar. 54, 54, 54. 54, 54, 54. Berarti kita tinggal bayar aja. Ya. Bayarnya melalui bank CR160426. Ini 26. Memonya penerimaan uang muka atas pesanan. Atas pesanan HS1250. Oke, ininya perasaan mana 04 ya. Ini 004. Ganti aja 004. Tanggalnya 26. Ini udah benar. Kalau sudah 6 juta, 6 juta. Bener ya? 6 juta. Kalau sudah simpan dan tutup. Kemudian simpan dan tutup lagi. Sekali lagi simpan dan tutup. Oke. Nah, yang selanjutnya perusahaan mengirimkan barang sekaligus tagihan. Jadi ada kita ngirim dan ada fakturnya juga. Dan di sini kita ngirim tanggal 28, ngirimin langsung semuanya. Oke. Nanti di sini pengiriman pesanan, pelanggannya Hasami Salon. Pilih pesanan dari sini, jangan manual. SO ya, ini benar ya. Yang PO-nya 1250, DO-nya 003, 003 tanggal 28 Januari 2016. Sepeda motor udah benar, kita langsung bikin fakturnya lewat sini. Fakturnya juga sama, tanggal 28. Ship dengan 28. Invoice nomornya 004. Yang benar. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tinggal simpan dan tutup saja dua-duanya. Simpan dan tutup. Simpan dan tutup. Oke, kalau sudah, berarti ya udah kita tinggal ke yang selanjutnya. Tanggal 15. Bentar saya cek
dulu ini pakai Zoom recordnya. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Tadi transaksi 15 ya, transaksi 15 itu Asami Salon melakukan retur atas produk krim Creambath sebanyak 5 botol dengan alasan barang tersebut cacat dan tidak dapat dijual. Berarti sales return ya. Sales return di sini customer-nya Asami Salon, nomor SR-nya SR16001 tanggal 30. Untuk tanggal fiskalnya kita klik aja, nanti ngikutin otomatis. Sales invoice-nya adalah yang SI 16004 B01 sebanyak 5 botol. Ini ya, SI 16. B01 sebanyak 5 botol. Retur aja ininya, retur barang B01 5 botol. Di item description pilih B01 no sebanyak 5. Ini ada 425.467 425.467, berarti udah benar. Kita tinggal simpan dan tutup. Nah, kalau udah retur, kita harus menyesuaikan stoknya. Karena kan udah kita ambil ya. Gitu. Nah, di sini ada 155, 150. Ya, 16.01 tanggal 31. Ini kita keluarin aja, kita masuk ke persediaan. Kemudian ke penyesuaian persediaan. IA 16.001 tanggal 31 Januari 2016. Adjusting akunnya adalah COGS. Di sini aja langsung COGS. Deskripsinya menyesuaikan akun yang sudah menyesuaikan ini, penyesuaian stok aja. Tadi adalah B001. Nah, ini 155 kan? Benar, berarti ini juga 155. Kita ganti Kita ganti jadi 150 karena kan udah diretur sebanyak 5 ya. Nah, gitu. Kalau sudah, kita simpan dan tutup. Yang selanjutnya adalah manajer transaksi 17, penyesuaian harga baru. Manajer memutuskan untuk menaikkan harga barang sebanyak 5%, berlakunya barang dan jasa berlakunya 1 Februari. Berarti kita ke set harga penjualan. Nomor penyesuaiannya BM04, tanggal efektifnya 1 Februari 2016. Tanggal penyesuaiannya 1 Januari 2016. Keterangannya menaikkan harga barang dan jasa sebesar 5%. Nah, penyesuaiannya kita sesuaikan di harga baru 2. Besarannya 5%, persentase ini menyesuaikan dari harga baru 1. Kemudian pilih barang, pilih semua kecuali miscellaneous. Oke. Setelah itu ambil dari default. Setelah itu sesuaikan. Kemudian simpan ke default. Yes. Nah, kalau sudah, simpan dan tutup. Selesai. Transaksi 18. Nah, moment of truth rekonsiliasi PPN. Ini keluarin aja.
Kita ke laporan, daftar laporan. Di kategori laporan, kamu pilih laporan pajak Indonesia di bawah sini. Kemudian rekonsiliasi PPN ya, detail laporannya. Klik 2 kali. Di sini per 1 Januari 2016 sampai 31 Januari 2016. Kemudian oke. Nah, ini dia. Bikin akun PPN kurang bayar segala macam ya. Di sini kita kan membeli itu cuma 1 kali ya. Terus makanya di sini cuma ada 1. Kemudian di sini kita ada ngejual yang ke si Rudi dan ke si Hasami. Jadi kamu harus ada tanggal 18, 7, 10, 26, 28, dan 30. Oke? Nah, kemudian untuk rekonsiliasinya kita di mana? Kita rekonsiliasi di buku besar. Kemudian masuk ke bukti jurnal umum. Oh ya, ini yang laporan sama daftar laporan jangan dikeluarin dulu ya, nanti kita akan menggunakannya lagi. Di bukti jurnal umum, kita akan merekonsiliasi PPN per 31 Januari 2016. Deskripsinya rekonsiliasi PPN. Nah, akun nomornya pertama-tama kita pilih yang PPN keluaran. Sebesar berapa? Sebesar yang ada di kamu aja, PPN keluaran berapa? Di sini punya saya 2252.500. 2252.500. Kemudian kreditnya adalah PPN masukan. Ini diedit aja sebesar 227.272. 227.272. Nah. Kemudian yang terakhir adalah membuat akun baru. Ini jenisnya akun utang lancar lainnya. Nomornya 2.500. Namanya PPN kurang bayar. Oke. Kalau sudah PPN kurang bayar, oke. 205.228. 2025228. Berarti udah benar. Ntar kalau sudah, simpan dan tutup. Di sini perbaharui. Nah, hasilnya berarti udah jadi 0. Yang selanjutnya transaksi 19, penyusutan gedung. Kalau penyusutan gedung mah ini di close aja ya. Penyusutan gedung mah kita di aktivitas. Kemudian periodik, proses akhir bulan. Kemudian Januari 2016. Oke. Nah, sekarang kita lihat di kategori laporan keuangan, kita buka 4 ya, laba rugi, kemudian perubahan ekuitas, kemudian neraca, dan yang terakhir laporan arus kas. Pertama-tama, laba ruginya yang standar. Dari 1 Januari 2016 sampai 31 Januari 2016. Oke. Nah ini. Kemudian kita buka perubahan ekuitas pemilik yang di sini. Dari 1 Januari 2016 ke 31 Januari 2016. Oke. Kemudian kita buka neraca yang indeks kontrol. Ini per 31 Januari 2016. Nah, yang terakhir kita buka laporan arus kas pakai yang metode langsung aja ya, biar lebih enak. Dari periode 12, periode Desember 2015 ke periode Januari 2016. Kalau arus kas gitu kan ya kelihatannya.
Nah ini, dari Desember 2015 ke Januari 2016. Begitu. Nah, kalau sudah seperti ini berarti sudah selesai. Kita lihat dulu ya penyusunan gedungnya ada apa enggak. Kan awalnya di awal 415 ya, ini udah 420. Nah, kalau sudah seperti ini, kita save satu persatu. Save-nya di sini, simpan dalam bentuk PDF. Nggak usah diapa-apain, oke aja. Nanti namanya ini kan saya nyimpannya di sini ya. Kalau kalian nanti nyimpannya di folder kalian aja, oke. Kalau di lab komputer berarti di folder Accurate kalian. Namanya adalah laporan laba rugi, nggak bisa pakai slash ya kalau di sini. Nama kamu dan kelas kamu. Save. Kemudian ini juga simpan PDF, oke. Yang ini perubahan kuitas pemilik nama kelas gitu. Pakai Shiny Salon sih harusnya, apa ya, PDF ini teh neraca nama kelas gitu. Simpan. Laporan arus kas nama kelas gitu. Nah, untuk menggantinya berarti tadi teh di C, terus ke program file CPS Soft standar. Lupain nggak pakai yang ini ya. Nanti ini kamu rename aja pakai Shiny Salonnya dulu, oke. Contoh dengan kayak gini, terus ini juga kamu ganti. Nah, pokoknya kayak gitulah ya, laba rugi standar, semuanya Shiny Salon, laporannya apa, nama kamu, kelas kamu. Laba ruginya 6310, perubahan ekuitasnya 824310, neracanya masing-masing debit kredit 882735228, laporan arus kasnya 445905. Ini sama kayak yang ada di neraca, pasti sama. Pokoknya cara seperti itu, semoga bisa dipahami. Harusnya bisa sih ya, karena udah sempat latihan 2 kali di kelas. Ini cuma tutorial yang mana soalnya juga sama kayak yang di kelas. Oke, selamat praktek di bulan September. Terima kasih, bye-bye.